Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Akbar, dosen pengampu pada mata kuliah Pemodelan Ekonomi dan Lab Kuantitatif. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai variasi kasus baru dari kalkulasi regresi menggunakan instrumen dummy variable. Nah, yang pertama, dummy variable saya bisa menjadikan dia sebagai identitas spasi lokasi. Nanti akan saya berikan contoh kasusnya seperti apa. Dan yang kedua, dummy variable juga bisa kita gunakan menjadi identitas sebagai spasial waktu. Dan yang terakhir adalah dummy variable sebagai tools atau alat dalam menangkap efek musiman. Nah, bagaimana kasus-kasusnya? Kita akan lihat pada slide berikut ini. Oke, dummy identitas spasial lokasi. Ini kasus yang pertama. Jadi, bagaimana kasus ini bisa berjalan dengan dummy variable? Nah, contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Penelitian studi komparasi mengenai dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan penduduk di daerah perkotaan dan perdesaan. Jadi ada dua daerah di sini. Yang pertama adalah daerah perkotaan, yang kedua adalah daerah perdesaan. Nah, bagaimana peranan dummy dalam pemodelan tersebut? Jadi dummy di sini bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menangkap komparasi pendapatan penduduk kota dan perdesaan. Tidak hanya itu, informasi yang dapat dengan instrumen dummy itu adalah mengenai perbandingan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan ya di daerah perdesaan dan perkotaan. Jadi kita akan melihat pengaruh-pengaruh yang bisa timbul akibat seseorang itu berada di desa dan di kota menggunakan dummy variable. Nah, yang terakhir, dummy juga bisa menangkap efek spasial lainnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini kasus yang kedua ya, dummy juga bisa dijadikan sebagai identitas spasial waktu. Contohnya misalnya kita mau melakukan penelitian mengenai penjualan tiket pesawat perusahaan Lion Air gitu ya, sebelum dan setelah pandemi. Jadi tujuan dari penelitian ini ingin membandingkan bagaimana sih penjualan tiket perusahaan Lion Air ini pesawat di sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi. Nah, dummy bisa dijadikan instrumen untuk menangkap komparasi penjualan tiket pesawat dalam jangka waktu tersebut. Nah, informasi yang didapat dengan instrumen dummy adalah memahami perbandingan penjualan di masa pandemi dan sebelum pandemi. Tidak hanya penjualan ya, dummy juga bisa dijadikan variabel interaksi dengan tujuan untuk melihat perbedaan hubungan ya antara variabel independen dan variabel dependen dalam frame waktu yang berbeda-beda. Oke, yang terakhir adalah saya akan bahas mengenai kasus bisnis cycle di Amerika. Nah, diketahui bahwa contohnya ekonomi itu bersifat dinamis gitu ya. Jadi dia dalam keilmuan ekonomi itu terjadi siklus bisnis yang membuat indikator makroekonomi itu berjalan mengalami fluktuasi. Lalu bagaimana hubungan antar indikator makro bisa ditangkap ketika siklus bisnis ini berdinamika gitu ya, berubah-ubah gitu. Nah, dummy variable bisa menjadi instrumen bagi kita untuk melakukan identifikasi mengenai keeratan hubungan antar satu variabel dengan variabel lain antar time frame yang berbeda. Untuk itu kita bakal mengetahui bagaimana sih dummy bisa menangkap ya hubungan antar variabel, tetapi jangka waktunya akan kita break gitu ya. Akan kita break misalnya sebelum krisis, bagaimana hubungan antara income dengan tabungan. Setelah krisis ternyata income dan tabungan itu memiliki suatu hubungan yang bisa jadi lebih erat atau mungkin lebih renggang gitu ya, tergantung dari kondisi masyarakat seperti apa. Mungkin setelah krisis masyarakat kapok melakukan tabungan gitu ya, melakukan kegiatan tabungan, sehingga apabila dia punya pendapatan langsung dibelikan barang untuk dikonsumsi yang sifatnya jangka panjang seperti bahan makanan dan lain-lain. Jadi itu semua bisa ditangkap melalui dummy variable. Oke, mungkin untuk memahami secara lebih lanjut kita akan mempraktekkan. Silahkan dibuka eViews dan data yang sudah saya share di deskripsi. Terima kasih. Saya ingin melihat dulu datanya ya. Ini ada data sama, masih data income, data savings, sama data dummy. Nah, kita open. Sekarang kita tahu bahwa ini data dari tahun 70 hingga tahun 95 ya. Tetapi dummy-nya ini hanya
0 sama 1 ya, data dummy itu hanya ada di tahun 82 sampai 95. Jadi kecurigaan kami, misalnya ya, ini contoh kasusnya adalah tentang kecurigaan kita mengenai perbedaan antara hubungan income dan saving sebelum tahun 80-an dan setelah tahun 80-an. Jadi mungkin ini entah itu masalah krisis ekonomi dan lain-lain, tetapi kita buat suatu identitas ya dari tahun 82 dan tahun 95 yang ingin kita bedakan gitu ya. Jadi kita ingin melihat perbedaan savings pada tahun 70 sampai 82, 81 dan 82 hingga 85. Baik, kita mulai ya. Kita lihat regresinya. Jadi seperti ini regresinya, dan nanti akan saya jelaskan juga bagaimana interpretasinya agar lebih mudah dipahami. Di savings, C, income, lalu kita masukkan variabel DUM-nya ya. Ada di sini DUM-nya, terus kita lihat. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi keluar ya bahwa income itu memiliki hubungan positif terhadap savings ya. Semakin kenaikan income 1 unit akan meningkatkan savings sebesar 0,02 unit. Nah, sementara dummy di sini kita kesampingkan dulu masalah probability ya. Kita lihat dulu masalah koefisiennya dulu untuk interpretasi. Dijelaskan bahwa adanya perbedaan tabungan, adanya perbedaan tingkat tabungan. Jadi rata-rata tingkat tabungan pada tahun 82 tadi ya sampai 95 itu ternyata lebih tinggi tingkat rata-rata tabungannya. Lebih tinggi berapa? Lebih tinggi 37,833 poin dibandingkan dengan tingkat tabungan pada tahun 70 sampai tahun 81. Jadi itu inti dari angka dummy itu ya, 0,1 itu ini menunjukkan rata-rata tingkat tabungan pada sebelum dummy-nya bernilai 1 dan setelah dummy-nya bernilai 1. Jadi intinya seperti itu. Itulah tujuan dari dummy. Jadi kita ingin tahu tuh rata-rata saving sebelum tahun 81 seperti apa, setelah tahun 81 seperti apa. Oh, ternyata berbeda. Ternyata setelah tahun 81 tingkat tabungan itu lebih besar 37,883 poin gitu ya. Nah, itu langkah pertama kita melakukan structural break misalnya ya. Oh, ternyata memang ada perbedaan tuh saving sebelum dan setelah gitu ya. Nah, ada variasi satu lagi yang ingin saya bagikan ke kalian, dan ini menurut saya cukup menarik nih ya. Jadi selain dari kita mengetahui rata-rata saving sebelum dan setelah, kita juga bisa loh melihat hubungan antara income dengan saving sebelum tahun 81 dan setelah tahun 81. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat dulu datanya. Kita balik lagi ke tadi ya. Kita harus membuat variabel baru, namanya adalah variabel interaksi. Jadi gimana variabelnya ini, interaksi ini? Caranya adalah kita kalikan variabelnya. Misalnya saya buat DUM income gitu ya. Jangan dispasi ya. Sama dengan DUM yang ini ya, dikali dengan, kali itu bintang ya, dengan income. Nah, muncullah yang baru seperti ini nih. Jadi kalau kita lihat datanya itu, variabel baru kita itu seperti ini. Tuh. Jadi ini DUM income ini adalah hasil perkalian antara variabel DUM dengan variabel income. Kalau 0 dikali ini kan hasilnya 0 gitu ya. 0 dikali ini dikali income tahun 80 hasilnya 0. Tetapi kalau udah ada satunya berarti kan hasilnya sama. Nah, apa spesialnya dari variabel baru ini? Nah, kita akan tahu setelah kita melakukan running datanya. Oke, sekarang saya run datanya. Jadi ada savings tadi, income sama DUM, sama yang terakhir adalah DUM income ya. Jadi DUM income adalah variabel interaksi datanya. Oke. Sekarang tadi kalian kan udah tahu ya
bahwa income itu seperti apa membacanya, koefisiennya gitu ya. DUM juga kalian udah tahu cara membaca koefisiennya seperti apa. Nah, yang terakhir ini yang menarik nih, ada DUM income dan hasil koefisiennya adalah negatif dan dia signifikan. Maksudnya apa? Apa hubungannya dia dengan saving? Jadi maksudnya adalah ternyata income itu memiliki perbedaan pengaruh dengan saving pada saat sebelum tahun 80, pada saat daminya masih bernilai 0, dan setelah tahun 80-an. Berarti daminya sudah bernilai 1 ya. Ternyata tingkat hubungan antara income dan saving setelah tahun 80-an ya, setelah daminya bernilai 1 itu lebih rendah. Jadi hubungan antara income dan dami pada tahun 81 ke bawah itu lebih rendah. Jadi peningkatan income sebanyak 1 unit gitu ya di tahun 80 itu lebih rendah 0,065 poin dibandingkan dengan peningkatan income terhadap saving di tahun 70 sampai tahun 80. Jadi pengaruhnya itu semakin lemah gitu ya. Pengaruh income terhadap saving pada saat daminya bernilai 1 itu semakin lemah. Berapa pelemahannya? Pelemahannya adalah nilai segini, minus 0,065 poin gitu. Jadi itu inti dari variabel interaksi. Ingin melihat hubungan antara income dan saving sama, tapi di frame waktu yang berbeda. Mungkin seperti itu ya. Jadi itulah tadi hasil run data kita, dan data interaksi ini menurut saya sangat penting dan sangat kreatif ya. Jadi kita harus bisa kreatif untuk menentukan kira-kira variabel apa sih yang bisa kita jadikan sebagai variabel interaksi. Contohnya adalah tadi ya, misalnya kita ingin melihat keeratan hubungan antara pendapatan dan saving sebelum dan setelah adanya pandemi. Berarti kan kalau sebelum ada pandemi nilainya 0 gitu ya daminya ya. Jadi setelah ada pandemi kan dimulai dari bulan Maret 2020. Berarti data seseorang itu di bulan Maret di tahun 2020 itu mulai nilainya 1 semua tuh. Jadi kita ingin melihat perilaku seseorang itu apakah berubah, perilaku menabungnya itu berubah atau tidak di masa pandemi. Nah, seperti itu bisa kita lakukan dengan cara membuat variabel interaksi seperti ini. Mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat siang.